Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan video anatomi dan fisiologi sistem pernafasan manusia. Disajikan oleh kelompok satu yaitu yang pertama Sirlus Handayani, Suwirno, Erika, Siska Analove, Rina Manggiasih, Sabrina, dan Merina. Pendahuluan. Sistem pernafasan adalah salah satu sistem vital yang paling penting dalam tubuh manusia. Tanpa sistem pernafasan yang berfungsi dengan baik, kita tidak akan mampu bertahan hidup. Sistem pernafasan bertugas mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme sel-sel tubuh. Proses pernafasan terdiri dari dua fase utama, yaitu inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi, yaitu proses mengeluarkan udara. Mari kita mulai dengan organ-organ sistem pernafasan bagian atas. Hidung merupakan gerbang utama keluar masuknya udara. Organ ini berfungsi menyaring kotoran dari udara yang terhirup dengan lendir dan rambut halus di dalamnya. Sinus adalah rongga udara di dalam tulang tengkorak yang membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah saluran di belakang mulut dan rongga hidung yang berfungsi menyalurkan udara ke trakea. Laring atau kotak suara adalah tempat di mana pita suara berada dan memiliki epiglotis yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah masuknya makanan ke dalam saluran pernafasan. Sekarang kita beralih ke organ-organ sistem pernafasan bagian bawah. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran sepanjang sekitar 10 cm yang berperan menyalurkan udara dari dan menuju paru-paru. Bronkus adalah percabangan trakea yang membawa udara ke dalam paru-paru dan bronkiolus adalah percabangan bronkus yang lebih kecil. Alveolus adalah kantong-kantong kecil dalam paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru adalah organ vital yang memiliki peran utama sebagai tempat pertukaran gas. Pleura adalah selaput tipis yang melapisi paru-paru dan menghasilkan cairan pelumas. Diafragma adalah otot pernafasan utama yang mengatur keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Mekanisme pernapasan inspirasi. Proses inspirasi atau menghirup udara dimulai ketika diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada mengembang dan volume rongga dada meningkat. Peningkatan volume ini menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menurun dibandingkan dengan tekanan udara di luar tubuh. Perbedaan tekanan ini menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru melalui hidung atau mulut, kemudian melewati faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan akhirnya mencapai alveolus. Mekanisme pernapasan ekspirasi. Proses ekspirasi atau mengeluarkan udara terjadi ketika diafragma dan otot-otot interkostal berelaksasi. Relaksasi ini menyebabkan rongga dada kembali ke ukuran semula dan volume rongga dada menurun. Penurunan volume ini meningkatkan tekanan udara di dalam paru-paru, sehingga udara yang mengandung karbon dioksida terdorong keluar dari alveolus, melewati bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, dan akhirnya keluar melalui hidung atau mulut. Dalam kondisi istirahat, orang dewasa bernapas sebanyak 12 hingga 16 kali per menit. Pertukaran gas, alveolus dan kapiler. Di alveolus terjadi proses pertukaran gas yang sangat penting. Alveolus dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler yang sangat kecil. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses difusi di mana oksigen dari udara berpindah ke dalam darah melalui dinding alveolus yang sangat tipis. Sebaliknya, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari sel-sel tubuh berdifusi dari darah ke dalam alveolus untuk kemudian dikeluarkan saat ekspirasi. Proses ini dimungkinkan karena perbedaan konsentrasi gas di kedua sisi membran alveolus kapiler. Transportasi gas dalam darah. Setelah oksigen masuk ke dalam darah, sebagian besar oksigen berkaitan dengan hemoglobin di dalam sel darah merah membentuk oksihemoglobin. Hemoglobin dapat meningkatkan hingga 4 molekul oksigen. Oksigen kemudian dibawa oleh darah menuju jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida dari metabolisme sel-sel tubuh diangkut dalam darah dalam 3 bentuk, sebagai bikarbonat yang terlarut dalam plasma darah berkaitan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin
dan sebagian kecil terlarut langsung dalam plasma darah. Selanjutnya masuk ke regulasi pernapasan. Pernapasan biasanya diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di batang otak, terutama di mendula oblongata dan juga pons. Pusat pernapasan ini mengatur ritme dan kedalaman pernapasan berdasarkan kebutuhan tubuh. Kemoreseptor yang terletak di aorta dan arteri karotis mendeteksi perubahan kadar oksigen dan juga karbon dioksida dalam darah. Ketika karbon dioksida meningkat atau kadar oksigen menurun, kemoreseptor mengirim sinyal ke pusat pernapasan untuk meningkatkan laju dan kedalaman pernapasan. Selanjutnya, penyakit umum sistem pernafasan. Sistem pernafasan dapat terkena berbagai penyakit yang mengganggu fungsi normalnya. Berikut beberapa contoh penyakit yang mengganggu sistem pernafasan. Yang pertama, asma, yaitu peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menyebabkan sesak nafas, mengi, dan batuk. Yang kedua ada bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus yang menyebabkan batuk berdahak dan sesak nafas. Yang ketiga ada pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di alveolus. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC, yaitu infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan menyebar ke organ lain. Yang kelima ada PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis, termasuk emfisema dan bronkitis kronis, sering terjadi pada perokok. Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu fungsi sistem pernafasan dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Berikut ada diagram prevalensi penyakit pernapasan di Indonesia. Pada batang biru memiliki angka prevalensi tertinggi sekitar 4,3%, lalu diikuti oleh batang merah sekitar 3,3%, lalu batang hijau sekitar 3%, dan ungu sekitar 2,5%. Lalu yang terakhir batang kuning adalah yang paling rendah, prevalensinya sekitar 0,5%. Kesimpulan, sistem pernapasan manusia adalah sistem yang kompleks dan vital bagi kehidupan. 1. Sistem pernapasan terdiri dari berbagai organ yang bekerja sama secara harmonis untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, proses pernapasan melibatkan mekanisme inspirasi dan ekspirasi yang diatur oleh kontraksi dan relaksasi diafragma serta otot interkostal. 3. Pertukaran gas terjadi di alveolus melalui proses difusi dan transportasi gas dalam darah melibatkan peran penting hemoglobin. Yang keempat, regulasi pernapasan dikendalikan oleh pusat pernapasan di otak yang merespons perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Semua informasi yang kami sajikan berdasarkan pada sumber-sumber terpercaya dalam bidang anatomi dan fisiologi, meliputi sumber online, buku maupun jurnal. Presentasi ini dibuat untuk tujuan pengumpulan tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.